Timnas Indonesia U22 telah siap melawan Timnas Vietnam dalam laga semifinal SEA Games 2023. Seperti apa pertarungan antara tim Indonesia menghadapi Vietnam yang digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti? Kita langsung bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat siang Bung Joy, apa kabar? Selamat siang Reza, baik. Baik, Bung Joy, lawan kita itu lagi Bung Joy. Vietnam lagi akan kita hadapi di semifinal ini Bung Joy. Seperti apa peluang kita untuk bisa menghabisi Vietnam sekaligus lolos ke final, Bung Joy? Ya kalau Anda bilang itu lagi karena memang yang terkuat dalam 20 tahun terakhir di kawasan Asia Tenggara ya Vietnam sebetulnya belum terlalu lama ya, kira-kira 10 tahun terakhir mereka menjadi lawan berat Indonesia. Tapi lawan tradisional Indonesia itu sebenarnya Thailand dan Malaysia. Tapi Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam yang dalam 5 pertemuan terakhir kan Indonesia susah sekali menang, bahkan kebanyakan kalah ya. Dari 5 terakhir itu 4 kalah, 1 menang kalau nggak salah. Jadi Vietnam ini menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa bersama Thailand di Asia Tenggara. Terakhir saya berada di Hanoi beberapa tahun yang lalu dan Indonesia masih bisa menang ya waktu itu dengan skor yang cukup telak. Dan harusnya sih kalau dilihat dari penampilan Vietnam sejauh ini dan Indonesia sejauh ini di ajang SEA Games, pertemuan dengan Vietnam ini betul-betul menjadi real final ya. Indonesia tidak kalah sebetulnya sisi teknis ya, Witan Sulaiman, Arhan di belakang, juga Rizky, semuanya sebetulnya secara teknis sangat mumpuni. Nah persoalannya melawan Vietnam itu mereka selalu punya spirit yang lebih ya dibandingkan dengan Indonesia. Fighting spirit Vietnam itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, bahkan Thailand pun kalah ya kalau dibandingkan fighting spiritnya. Jadi kalau dari sisi teknis menurut saya seimbang. Indonesia bahkan di beberapa sektor jauh lebih mumpuni. Di depan kita punya Witan, di belakang punya back-back yang sangat tangguh juga. Kecuali memang terakhir ketika melawan Kamboja rasanya itu harus diperbaiki ya, mungkin karena sudah merasa perlu ada evaluasi ketika menghadapi Kamboja, Bung Joy. Ya penampilannya tidak terlalu meyakinkan ya. Tidak kelihatan fighting spiritnya, dan itu yang membuat sepertinya melawan Kamboja saja susah banget ya, meskipun menang tapi Indonesia toh kebobolan juga gitu. Jadi melawan Vietnam kuncinya hanya satu, kalau tidak fighting spiritnya tidak setara dengan mereka atau di bawah, menurut saya sulit untuk menghadapi Vietnam. Tapi Bung Joy, kita tahu Vietnam ini kan banyak triknya, mau yang kelompok umur ataupun yang senior, mereka bisa dibilang actingnya itu top di atas lapangan, pura-pura cedera dan sebagainya, apalagi ketika unggul 1-0 misalnya. Bagaimana Indonesia harus mengantisipasi hal ini, Bung Joy, dengan tekanan-tekanan mental yang akan diberikan oleh Vietnam? Ya inilah ujian sesungguhnya bagi Indra Safri, dan di sana ada Kurniawan juga. Tadi saya sempat WA-an dengan Kurniawan ya. Saya bilang kalian kalau semangatnya nggak seperti Vietnam, saya rasa kalian akan ketinggalan. Baik dari sisi bagaimana mereka bermain, juga dari trik-trik yang mereka akan terapkan. Jadi menurut saya Kurniawan dan Indra Safri, ada Bima Sakti juga di sana, pasti udah tahu ya. Dan saya rasa mereka harus tetap dingin, cool, tidak meladeni kelicikan-kelicikan dalam tanda kutip Vietnam yang selalu memang sangat tricky. Dan kalau itu diladeni dengan emosional, justru akan backfire ya, akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Harusnya sih pemain-pemain ini memang masih muda, tapi mereka sudah banyak tampil di Liga 1 dan di liga-liga luar. Jadi harusnya sih mereka lebih matang, sudah punya kematangan emosional untuk menghadapi dalam tanda kutip trik-triknya Vietnam yang memang terkenal ya, bikin jengkel, memang ngeselin gitu. Tapi memang harusnya sih bisa ditunjukkan Indonesia bisa jauh lebih bagus bermain, lebih solid, dan jangan lupa semangat juang, tidak boleh kalah dari Vietnam karena mereka selalu unggul di sana. Baik, harapan Anda Bung Joy untuk laga sore nanti, tentunya kita berharapkan akan Indonesia akan lolos ke final dan mungkin di sana akan bisa bertemu dengan Thailand. Tapi harapan Anda untuk laga melawan Vietnam ini Bung Joy, apa yang perlu dilakukan oleh tim Indonesia untuk bisa mencuri gol cepat? Ya, step by step ya. Indonesia harus firm betul, semua harus solid, semua harus punya tujuan yang sama. Tidak boleh ada satupun pemain yang seperti melawan Kamboja kemarin menganggap enteng. Saya yakin Vietnam tidak bisa dianggap enteng. Dan dari awal menit pertama
Indonesia harus, saya mendengar Indra Safri akan menerapkan 4-3-3 ya. Saya rasa itu formasi serang yang agresif, dan kalau Indonesia bisa mencuri 15 menit mencuri gol pertama, rasanya bisa dipertahankan dan bisa mencuri gol selanjutnya. Saya berharap kita maju lagi ke final yang ke-9 kalinya, dan kali ini bisa menjadi juara. Setelah terakhir tahun 91 ya, udah lama banget Reza. Ya. Kita rindu banget 32 tahun yang lalu bisa ya. menjadi juara lagi di SEA Games. Baik, terima kasih Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, sudah berbagi bersama kami dan juga berbagi prediksi terkait dengan laga Indonesia menghadapi Vietnam sore nanti. Terima kasih Bung Joy.